Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama, saya dan kelompok 6 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Redi Hermanto, SPD MPD, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Kapita Selekta Menengah, yang telah memberikan kesempatan dan ruangnya kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari materi cara menyusun persamaan kuadrat dan juga identifikasi masalah serta pemecahan masalahnya. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Aam Amalia dengan nomor pokok mahasiswa 212151016 dan juga ada Siti Aisyah dengan nomor pokok mahasiswa 212151003 dan juga ada Alia Zahra dengan nomor pokok mahasiswa 212151006 dan yang terakhir ada Karisma Adiratna Usmanto dengan nomor pokok mahasiswa 212151026. Nah, langsung saja kita mulai untuk pembahasan materi karena kita akan membawakan 3 pokok pembahasan. Yang pertama itu ada materi mulai dari pendefinisian ataupun rumus-rumus dan juga ada contoh-contoh soalnya. Dan yang kedua itu ada permasalahan yang timbul ataupun yang sering dijumpai oleh para siswa, dan yang terakhir itu ada solusi ataupun cara pemecahan dari masalah yang sudah dipaparkan nantinya. Nah, untuk yang pertama itu kita akan membahas materi dari persamaan akar kuadrat terlebih dahulu. Nah, materi ini akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu yang pertama itu pengertian dari persamaan akar kuadrat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk memahami materi kita juga harus paham dulu tentang definisi ataupun pengertian dari materi yang akan kita bahas ini. Nah, untuk pengertian dari persamaan kuadrat ini adalah sebuah persamaan polinomial ataupun suku banyak yang pangkat tertingginya itu yaitu pangkat 2 atau juga berorde 2. Nah, dengan bentuk umumnya itu yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Tetapi persamaan ini memiliki syarat di mana a, b, c-nya itu merupakan bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Contohnya itu bisa 5x kuadrat ditambah 6x ditambah 10. Atau juga teman-teman bisa mencari contoh-contoh lainnya. Yang terpenting dari A, B, C-nya itu merupakan bilangan real, tetapi A-nya itu tidak sama dengan 0. Seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa contohnya itu 5x kuadrat ditambah 6x ditambah 10 sama dengan 0. Nah, dari kita sudah mengetahui pengertian dari persamaan akar kuadrat ini. Nah, sedangkan untuk menyusun persamaan kuadrat ini ada 2 metode ataupun 2 cara yang bisa diselesaikan. Nah, yang pertama itu cara menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Jadi, jika diketahui akar-akarnya, misalnya yang diketahui akar persamaan kuadrat adalah x1 dan x2 ataupun juga bisa berbentuk alfa dan beta ya. Nah, untuk mendapatkan persamaan kuadratnya, kita bisa mensubstitusikan nilai x1 dan x2 ini ke persamaan berikut, yaitu ada x min x1 dikali x min x2 sama dengan 0. Jadi ini bentuk pemfaktoran dari persamaan kuadrat. Nah, nilai yang diketahui yaitu x1 dan x2 ini disubstitusikan ke rumus persamaan tersebut. Mungkin untuk contohnya itu kita bisa lebih jelas lagi nanti ketika langsung ke penerapan contoh soal. Nah, metode yang kedua yaitu ada cara menyusun persamaan kuadrat jika diketahui jumlah dan hasil kali akarnya. Nah, untuk rumusnya itu yaitu x kuadrat dikurangi dalam kurung x1 ditambah x2 kali x ditambah dalam kurung x1 kali x2 sama dengan 0. Kenapa bisa mendapatkan rumus tersebut? Sebenarnya kalau kita recall ke metode yang pertama, bahwa untuk mendapatkan akar-akar ya dari persamaan kuadrat, yaitu salah satunya itu ada memfaktorkan. Nah, ini juga rumus persamaan ini merupakan bentuk ataupun hasil dari kali silang dari pemfaktoran yang sudah tadi dijelaskan, yaitu dari hasil kali silang x min x1 dikali x min x2 sama dengan 0. Nah, bentuk persamaan yang kedua ini yaitu tadi sudah dikatakan bahwa hasil dari kali silang
dari faktor yang sudah dijelaskan. Nah, ataupun juga bisa menggunakan, kan kita ketahui bahwa X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A, dan juga X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Nah, teman-teman berarti bisa X kuadrat ditambah, kenapa ditambah? Karena tadi kan X kuadrat dikurangi dalam kurung X1 ditambah X2, berarti negatif kali negatif jadi positif. Berarti ataupun bentuk umum lainnya yaitu X kuadrat ditambah B per A ditambah C per A sama dengan 0. Nah, bentuk seperti itu. Kita langsung ke contoh soal aja ya. Nah, ini saya memberikan contoh soal penyelesaian dari cara yang pertama, yaitu ketika diketahui akar-akarnya. Yaitu misalnya ada di sini dituliskan bahwa tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 5 dan juga negatif 6. Nah, untuk penyelesaiannya kita ketahui bahwa X1 ini yaitu bernilai 5 dan juga X2-nya itu ada negatif 6. Berarti sudah diketahui nih akar-akarnya. Otomatis kita akan mensubstitusikan nilai 5 dan negatif 6 ini ke persamaan yang pertama yang ketika diketahui akar-akarnya. Langsung saja, berarti ditanyakannya itu ya tadi persamaan kuadrat. Kita langsung ke penyelesaiannya. Yaitu tadi sudah dikatakan bahwa kita substitusikan bahwa nilai X1 itu sama dengan 5 dan juga nilai X2 itu sama dengan negatif 6. Berarti didapati bahwa dalam kurung X dikurangi 5 dikali dalam kurung X dikurangi negatif 6 sama dengan 0. Berarti X min 5 dalam kurung X ditambah 6, karena tadi negatif kali negatif berarti hasilnya positif. Berarti kita kalikan dari pemfaktoran tersebut. X kali X sama dengan X kuadrat, X kali 6 sama dengan 6X, dan juga negatif 5 kali X sama dengan min 5X, dan negatif 5 dikali 6 sama dengan negatif 30 sama dengan 0. Berarti 6x dikurangi 5x sama dengan x, berarti didapati x kuadrat ditambah x dikurangi 30 sama dengan 0. Otomatis sudah mendapatkan kesimpulan bahwa persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 dan juga negatif 6 yaitu x kuadrat ditambah x min 30 ataupun x kuadrat ditambah x negatif 30 ataupun dikurangi 30 sama dengan 0. Nah, untuk contoh soal yang dari metode kedua, yaitu ketika diketahui jumlah dan hasil akarnya, akan dijelaskan ataupun dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Siti Aisyah, dan juga nantinya untuk permasalahan ataupun solusinya akan dijelaskan oleh Alia Zara dan juga Karisma. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal yang kedua. Soalnya, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya itu adalah alfa dan juga beta, serta jumlah dari hasil kali akar-akarnya itu adalah negatif 1 dan negatif 20. Penyelesaian, nah diketahui akar-akarnya itu adalah alfa dan juga beta. Nah, kita misalkan alfanya itu adalah X1 dan betanya itu adalah X2. Nah, sehingga di soal itu kan jumlah dan hasil kali akar-akarnya, berarti jumlah akar-akarnya itu adalah X1 ditambah dengan X2 sama dengan negatif 1, dan untuk hasil dari kali akar-akarnya adalah X1 dikali dengan X2 sama dengan negatif 20. Nah, selanjutnya kita substitusikan ke persamaan, di mana kepersamaannya itu adalah, karena di sini yang diketahuinya adalah jumlah dan juga hasil kali akar-akarnya, maka kita menggunakan persamaan X kuadrat dikurangi dalam kurung X1 ditambah dengan X2X ditambah dalam kurung X1 dikali dengan X2 sama dengan 0. Nah, kemudian kita ganti X1 ditambah dengan X2-nya dengan negatif 1, karena X1 ditambah dengan X2 itu kan sama dengan negatif 1. Maka X kuadrat dikurangi dalam kurung X1X ditambah dengan, karena tadi X1 dikali dengan X2 itu hasilnya atau sama dengan negatif 20, maka kita ganti menjadi dengan negatif 20 sama dengan 0. Kemudian kita operasikan, maka hasilnya itu adalah X kuadrat ditambah dengan X dikurangi dengan 20 sama dengan 0. Jadi diperoleh persamaan kuadratnya itu adalah X kuadrat ditambah dengan X dikurangi dengan 20 sama dengan 0. Nah, selanjutnya di sini ada permasalahan-permasalahan yang dianggap sulit oleh siswa. Nah,
kelompok kami menjabarkan ada 4 kesalahan atau permasalahan yang dianggap sulit oleh siswa. Yang pertama di sini, siswa salah dalam mencari pasangan akar-akar. Nah, penyebabnya ini bisa karena siswa tidak menangkap konsep dengan benar dan juga siswa tidak lancar menggunakan operasi. Nah, tentu ketika kita akan mencari pasangan akar-akar itu kan kita akan menggunakan salah satu cara dengan cara pemfaktoran. Jika siswa tidak memahami konsep dengan benar, bagaimana cara mengubah dari persamaan kuadrat ke dalam rumus pemfaktoran, maka hal itu akan menjadi salah satu permasalahan yang dianggap sulit oleh siswa. Nah, jadi untuk yang pertama ini, permasalahannya itu adalah pada konsep. Siswa tidak bisa memahami konsep dengan benar. Nah, yang kedua, siswa tidak bisa mengubah soal bentuk kuadrat sempurna ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, penyebabnya ini bisa karena siswa itu tidak bisa menangkap konsep dengan benar dan juga siswa tidak bisa menangkap makna dari simbol. Tersebut gitu. Nah, contohnya itu kan ketika mengubah soal bentuk kuadrat sempurna ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Contohnya, bentuk kuadrat sempurnanya itu adalah x ditambah dengan p pangkat 2. Nah, maka persamaan kuadratnya itu adalah x kuadrat ditambah dengan 2px ditambah dengan p kuadrat. Nah, jika siswa tidak bisa memahami dan juga tidak bisa menangkap makna dari simbol, maka itu akan menjadi salah satu permasalahan yang dianggap sulit oleh siswa ketika menyelesaikan persamaan kuadrat. Jadi yang kedua ini menunjukkan bahwa siswa itu melakukan kesalahan pada skill. Kemudian yang ketiga, siswa salah dalam operasi pengurangan. Nah, penyebabnya ini karena siswa itu bisa saja tidak lancar menggunakan operasi pengurangan ataupun operasi penjumlahan. Nah, misalkan kan pada persamaan kuadrat itu tentu kita akan mengurangi atau menjumlahkan kedua ruas dengan misalkan negatif 2 ataupun menjumlahkan dengan 3 atau yang lainnya. Nah, jika siswa itu tidak bisa menggunakan operasi dengan benar, tidak lancar dalam menggunakan operasi, maka itu akan menjadi salah satu permasalahan yang dianggap sulit oleh siswa ketika menyelesaikan materi atau menyelesaikan soal persamaan kuadrat ini. Jadi untuk yang ketiga ini menunjukkan bahwa siswa itu melakukan kesalahan pada prinsip. Yang keempat, siswa salah dalam menuliskan rumus ABC. Nah, penyebabnya itu bisa saja karena siswa tidak memahami asal-usul dari suatu prinsip. Jadi ketika siswa tidak memahami atau asal-usul dari suatu prinsip itu, maka siswa itu akan kesulitan dalam mengerjakan materi ini. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa siswa melakukan kesalahan pada fakta. Contohnya, siswa salah dalam memasukkan nilai C. Nah, mungkin itu saja untuk permasalahan-permasalahan yang dianggap sulit oleh siswa. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai solusi untuk siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan umumnya dalam persamaan kuadrat, materi persamaan kuadrat ya. Nah, yang pertama solusi yang ditawarkan itu adalah membiasakan diri dengan mempunyai pola pikir bahwa setiap permasalahan yang dihadapi siswa, setiap penyelesaian masalah yang dianggap rumit, setiap pemecahan masalah yang dianggap tidak bisa oleh siswa, pasti ada jawabannya. Nah, solusi ini adalah bentuk solusi yang dikaitkan dengan sang pendidiknya. Nah, sang pendidik ini sebagai pendoktrin atau pendorong pengubah pola pikir siswa, di mana sang pendidik ini harus memberi keyakinan kepada siswa bahwasanya setiap permasalahan yang ia hadapi, setiap masalah yang ia hadapi, setiap bentuk soal bervariasi sesulit apapun, setiap pemecahan masalah dalam bentuk yang rumit, pasti itu ada penyelesaiannya. Nah, sang pendidik tersebut harus memberikan dorongan kepada siswanya agar siswa yakin akan hal yang ia kerjakan, akan hal yang ia jawab terhadap permasalahan yang ia hadapi. Nah, ini juga berdampak kepada si siswa. Jika siswa tidak mendapatkan dorongan, jika siswa tidak mendapatkan masukan dari sang pendidiknya, bagaimana siswa itu yakin akan jawaban atau solusi yang ia tawarkan untuk menyelesaikan masalahnya. Yang kedua itu
si siswa itu harus mengasah kemampuan dengan sering mengerjakan latihan. Nah, ini adalah poin penting bagi para peserta didik, di mana karena sang pendidik dalam menyampaikan materi, dalam melatih siswa mengerjakan soal itu pasti terbatas oleh waktu, dibatasi oleh jumlah waktu mata pelajaran dari setiap jumlah pelajarannya. Oleh karena itu, sebagai siswa atau peserta didik harus mendorong dirinya sendiri, harus mempunyai keinginan yang lebih untuk bisa menyelesaikan semua soal yang ada, yaitu caranya dengan mengerjakan latihan-latihan. Latihan-latihan ini juga diberikan oleh pendidik yang gunanya untuk melatih agar siswa tidak kaget terhadap soal-soal yang nantinya di ujian atau hal lain sebagainya. Selanjutnya, solusi yang ketiga yaitu tidak hanya mengerjakan satu jenis soal. Nah, ini juga poin terpenting dan sangat berkesinambungan dengan poin kedua untuk solusinya. Siswa dituntut untuk tidak mengerjakan satu jenis soal, di mana siswa juga tidak dituntut untuk hanya terpaku terhadap jenis soal yang diberikan oleh guru atau pendidik di kelasnya. Siswa harus mulai peka akan soal-soal untuk ujian yang sangat bervariasi, yang tidak hanya sang pendidiknya hanya memberikan jenis soal yang tingkatannya hanya C2, C3, C4. Nah, tingkatannya itu sang pendidik itu salah satunya itu adalah C6. Nah, bagaimana sih siswa harus menyelesaikan, tetapi ketika pendidik hanya memberikan contoh satu soal yang hot. Nah, siswanya itu harus bisa mencari soal-soal di internet yang dapat membantu proses belajarnya, proses dalam mengerjakan soalnya. Bagaimana siswa mengerjakan soal-soal HOTS dengan tingkatan-tingkatan yang memang berbeda tiap soalnya. Jadi, si siswa dituntut untuk tidak terpaku hanya kepada jenis soal atau satu jenis soal yang diberikan pendidik, karena keterbatasan waktu pendidik mengajar di kelas juga. Selanjutnya, solusi yang ditawarkan keempat yaitu saling bertukar soal dengan teman sebagai bentuk kuis permainan. Nah, mungkin untuk para peserta didik itu, jika bertanya kepada pendidiknya itu merasa canggung, merasa malu, merasa takut salah. Tetapi jika mereka melakukan latihan-latihan atau permainan yang bersifatnya mendukung untuk memudahkan dalam materi matematika, yaitu permasalahan-permasalahan yang sulit dalam bentuk permainan, dengan teman sebayanya, dengan teman-temannya, pasti peserta didik juga tidak merasa canggung, tidak merasa takut salah atau hal lainnya, karena di sini peserta didik didukung untuk bekerja sama dalam memahami setiap materi yang disampaikan oleh pendidik dengan cara permainan yang mereka lakukan untuk memudahkan atau yang berkaitan dengan materi-materi yang sudah dijelaskan. Misalnya materi persamaan kuadrat, mereka melakukannya dengan tebak-tebakan atau hal lainnya, atau saling memberi soal satu sama lain, atau saling membuat soal satu sama lain lalu ditukar dan diselesaikan. Selanjutnya atau yang terakhir itu adalah mengerjakan dengan penuh teliti dan tidak terbiasa dengan hanya menyalin saja. Nah, ini juga berkaitan dengan poin nomor keempat, di mana solusinya itu berkaitan bersama teman sebaya atau teman sekelas atau teman lainnya. Nah, di sini para peserta didik ini harus mempunyai value atau nilai terhadap dirinya sendiri, nilai terhadap jawabannya sendiri, dimana jika semisalnya teman meminta gimana sih nomor ini, boleh lihat gak? Nah, sebenarnya kata boleh lihat itu
yang harus kita tangkap sebagai temannya itu adalah boleh lihat gak rumusnya atau tahapan-tahapannya, tidak boleh langsung memberikan ini jawaban saya seperti ini cara saya seperti ini, tetapi yang bertanya juga harusnya seperti ini, bagaimana ya cara menyelesaikannya, apa yang rumus yang harus digunakan dalam penyelesaian ini, lalu apa tahap setelah ini. Nah, itu juga sebenarnya berkaitan. Nah, teman-teman atau peserta didik di kelas itu tidak boleh saling bekerja sama dalam menyelesaikan soal, apalagi menyalin atau mencontek saat ujian. Nah, itu adalah perbuatan yang salah karena posisinya sang pendidik sudah memaksimalkan bentuk dari pengajaran, bagaimana ia memberikan contoh-contoh soalnya, bagaimana ia memberikan latihannya, dan itu juga termasuk dorongan sang pendidik kepada peserta didik agar nantinya dalam menyelesaikan soal-soal, sang peserta didik tersebut itu bisa menyelesaikannya sendiri-sendiri, tidak melakukan pencontekan atau penyalinan dari teman sendiri. Sama halnya ketika ulangan juga seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi mengenai solusi untuk guru. Yang pertama, memahami dengan pasti konsep dari materi tersebut. Maksudnya adalah, sebelum mengajar, sebaiknya seorang guru telah mempersiapkan dan memahami materi apa yang akan disampaikan kepada siswa, sehingga pada saat pembelajaran berlangsung, materi tersebut dapat tersampaikan dengan baik dan jelas kepada siswa, serta siswa akan dengan mudah memahami materi tersebut. Selanjutnya, yang kedua, memberikan cara penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan atau rumus umum dengan jelas. Guru hendaknya memberikan rumus dan cara penyelesaian yang sesuai, tidak berbelit-belit dan jelas kepada siswa, agar kedepannya siswa dapat mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru dengan cara dan penyelesaian yang benar. Yang ketiga, bisa memberikan cara atau metode singkat setelah peserta didik dirasa paham dengan cara penyelesaian yang umum. Setelah dirasa cukup menjelaskan rumus dan cara penyelesaian soal sesuai dengan buku kepada siswa, dan siswa sudah cukup memahaminya, guru bisa memberikan cara atau metode singkat untuk menyelesaikan soal kepada siswa agar siswa dapat lebih mudah dan lebih cepat dalam mengerjakan soal yang diberikan. Yang keempat, menggunakan metode pembelajaran yang dapat membangun kreativitas siswa. Guru harus bisa meningkatkan kreativitas siswa. Selain untuk membawa perubahan dalam kegiatan belajar mengajar, kreativitas juga menunjukkan bahwa orang tersebut kompeten menjadi guru idaman yang profesional. Kreativitas guru akan mendorong siswa untuk lebih mudah menerima pelajaran dan meningkatkan motivasi mereka dalam belajar. Dan yang terakhir, menciptakan suasana yang mampu membuat siswa ingin merasa lebih paham akan materi. Contohnya, guru menciptakan suasana kelas yang kondusif. Suasana kelas yang kondusif akan membantu siswa untuk menangkap pelajaran dan membantu guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Suasana kelas yang kondusif diperlukan agar siswa dapat berkonsentrasi dengan baik sehingga dapat menyerap pelajaran dengan mudah. Dan sebaliknya, suasana kelas yang kurang kondusif akan mengganggu proses belajar sehingga siswa akan terhambat dalam menyerap materi pelajaran. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.